Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Syalsa Sabila dengan NIM 17096224049. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan video tutorial bagaimana membuat PowerPoint interaktif. Jadi PowerPoint interaktif ini membantu para tenaga pengajar ataupun para presenter untuk bisa menampilkan presentasinya dengan lebih baik dan juga lebih menarik. Dengan adanya PPT interaktif ini bisa meningkatkan adanya komunikasi dua arah antara presenter dan juga audiens. Selain itu juga dengan adanya PPT interaktif ini para audiens bisa memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Dimulai dari pertama kita masuk dulu ke aplikasi Microsoft PowerPoint, kemudian klik new document, dan di sini saya sudah ada di new document ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita tarik, kemudian hapus, kita tarik ya teman-teman, kemudian dihapus. Nah, untuk backgroundnya sendiri saya sudah menyiapkan gambarnya ya teman-teman. Jadi kita langsung ke format background. Di sini saya menggunakan foto, jadi kita pakai yang picture or texture file, kemudian insert from file. Kemudian kita cari ya teman-teman fotonya. Langsung saja kita cari fotonya. Kalau sudah muncul, open. So kita pencet open. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk gambarnya, namun agar si gambar ini tidak menutupi halaman judul, agar tidak bertabrakan dengan judul nanti, kita transparansi dulu gambarnya. Untuk transparansinya bebas sesuai dengan keinginan teman-teman, seberapa jauh transparansinya. Kemudian kita klik close. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih tab insert. Pilih tab insert, kemudian pilih shape. Saya akan menggunakan shape ini yang oval. Masukkan di sini. Kita tarik sesuai keinginan teman-teman. Ukurannya disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kemudian edit text. Jadi kita beri judulnya yaitu komunikasi perkantoran. Kemudian agar si teksnya ini bisa lebih menarik, kita edit ya teman-teman untuk teksnya. Klik home. Kemudian kita ubah fontnya. Saya akan menggunakan Algerian dengan ukuran 36. Kemudian untuk ikonnya sendiri agar lebih menarik, kita bisa ganti warnanya di tab format, di shape fill. Saya akan ganti menjadi warna biru seperti ini. Sesuaikan aja teman-teman. Kemudian untuk icon yang selanjutnya, agar kita bisa memulai presentasinya, pilih lagi shape, pilih sini, kita sini, kemudian disesuaikan aja teman-teman. Kemudian add text, kita klik start untuk memulai presentasinya. Sama seperti tadi, kita ubah font dan ukurannya.
Setelah seperti ini, untuk membuat slide selanjutnya kita tinggal klik, kemudian duplikasi, bisa klik kanan, kemudian duplikat slide, ataupun bisa juga dengan CTRL-D. Nah, slide 2 akan sama seperti tampilan slide 1. Kemudian untuk backgroundnya saya akan ganti menjadi lebih polos dengan cara klik kanan, kemudian sama seperti tadi, format background, insert from file, ini yang tab background. Oke, sudah muncul, klik close. Nah, jadi untuk di sini untuk icon startnya langsung kita hapus. Kemudian kita beri judul pada slide ini ya teman-teman. Langsung saja ke insert, shape. Di sini itu akan tab slide menu. Jadi kita masukkan di sini. Oke, add text, menu. Kemudian sama seperti tadi untuk font sama ukurannya kita ubah ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa membuat menu-menunya. Jadi di sini saya untuk membuat menu kita tinggal agar kita tidak perlu ke insert dan shape lagi, kita langsung saja copy dari icon menu ini. Caranya yaitu dengan untuk bisa mengcopy icon ini agar tidak perlu ke menu insert lagi, kita bisa klik CTRL-D, kemudian diatur posisinya dan ukurannya, kemudian sama CTRL-D, kita pindahkan. Kita pindahkan ke posisi yang teman-teman inginkan. Oke, di sini saya akan membuat menu materi. Kemudian di sini kuis, dan pada menu pada icon ini kita akan masukkan rangkuman. Tapi karena hurufnya terlalu besar, kita sesuaikan ukuran fontnya dulu ya teman-teman. Oke, kita samakan agar tidak terlihat aneh. Oke, kemudian agar lebih menarik tampilannya, kita bisa tambahkan icon atau gambar yang sudah teman-teman siapkan. Nah, untuk icon-icon ini bisa teman-teman dapatkan dari website icon ataupun dari Pixabay. Jadi ini kita masukkan di menu materi. Kemudian sama seperti kuis, kemudian untuk kuis dan rangkuman sama seperti sebelumnya, kita tambahkan icon-icon agar tampak lebih menarik. Untuk rangkuman,
dan kuis. Kita pilih gambarnya ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi kan di sini kita sudah membuat icon atau tombol untuk start ya teman-teman. Oke teman-teman, agar tombol start di sini itu bisa berfungsi, bisa digunakan untuk bisa berpindah ke slide selanjutnya, itu kita harus memberikan hyperlink pada tombol ini ya teman-teman. Caranya itu yang pertama kita klik dulu, kemudian ke menu insert di tab insert, terus kemudian kita pencet action. Nah, di sini muncul, kita klik hyperlink to, kemudian karena kita digunakan tombol start ini digunakan untuk bisa berpindah ke slide selanjutnya, maka kita bisa klik yang next slide. Namun jika ingin ke slide sebelumnya, kita bisa ke klik yang slide, kemudian disesuaikan ingin ke slide berapa ya teman-teman. Kemudian ini kita karena ke next slide. Terus agar ada suaranya ketika tombol ini diklik, kita tinggal klik play sound, kemudian kita pilih soundnya. Teman-teman ingin menggunakan sound apa? Di sini saya akan menggunakan sound klik, kemudian oke. Lalu begitupun dengan di slide kedua, kita akan memberikan hyperlink di setiap tombol-tombol ini teman-teman, di tombol materi, kuis, dan juga rangkuman. Caranya sama. Tapi sebelum itu juga kita harus menyediakan slide dari materi, kuis, dan juga rangkumannya. Jadi langsung saja kita buat terlebih dahulu untuk slide materi, kuis, dan juga rangkuman. Sama seperti sebelumnya, kita ctrl+d. Oke. Untuk slide yang ketiga, pertama kita buat materinya terlebih dahulu. Materi. Kemudian ini tombol-tombolnya dihapus aja ya teman-teman. Kemudian kita beri tempat untuk materinya dengan milih shape terlebih dahulu. Kita masukkan, kita perbesar. Oke. Untuk ikonnya kita tambah, kita pindahkan ke atas. Oke. Nah, di sini saya akan mengganti shape fill-nya dengan ke format, kemudian saya ganti menjadi warna biru muda. Lalu di sini saya sudah menyiapkan materi untuk presentasi ini ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan materinya. Kemudian kita langsung masukkan aja ya teman-teman materinya di icon ini, edit text, oke. Tapi karena ini kita ganti terlebih dahulu warna dari tulisan atau fontnya, jadi warna yang lebih gelap. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, untuk slide selanjutnya itu kita akan membuat slide games. Jadi supaya selama presentasi itu tidak terlalu monoton, maka kita bisa memasukkan games di sela-sela presentasi tersebut. Jadi di sini saya akan membuat game sederhana saja.
kita siapkan beberapa gambar untuk games ini. Oke. Nama games ini kita beri nama Choose Me ya teman-teman. Kita pilih shapes terlebih dahulu. Kita pilih ini. Oke. Kita beri namanya Choose Me. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk font sama ukurannya itu disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian setelah ada Choose Me ini, kita masukkan terlebih dahulu apa sih yang harus dipilih pada games ini. Lalu kita tambahkan lagi di sini. Teks, komunikasi tertulis. Jadi dari ketiga gambar ini, yang mana yang termasuk ke dalam komunikasi tertulis? Jadi peserta ataupun audiens akan memilih dari setiap gambar ini. Jadi peserta atau audiens akan memilih gambar yang tepat untuk menjawab dari komunikasi tertulis. Nah, untuk agar lebih menarik, ketika kita klik gambarnya akan memunculkan berbagai reaksi. Contohnya kalau misalkan kita mengklik ini, berarti tandanya benar. Kemudian kita klik ini salah dan ini juga benar. Nah, caranya yaitu kita tambahkan lagi teman-teman gambar yang dibutuhkan, yaitu gambar benar. Kita bisa munculkan, kita perbesar terlebih dahulu ukurannya. Oke. Kemudian kita juga, tentunya selain ada benar pasti ada salah ya teman-teman. Lalu kita masukkan gambar icon salah atau tanda silang. Insert. Kita ke sini. Agar setiap gambar centang dan gambar silang ini muncul di saat yang kita inginkan, maka kita juga perlu memberikan animasi ataupun trigger dari setiap gambar ini. Caranya yaitu dimulai dari yang pertama. Kita klik animation, add animation. Kemudian saya ingin animationnya ini saya ingin add animation ini zoom. Kemudian karena kita tidak tahu dari setiap icon-icon ini itu sudah diberi animation atau tidak, maka kita klik add animation pane. Nah, di sini kita sudah diketahui bahwa picture 15 ini sudah diberikan animation ya teman-teman. Kemudian selain itu juga kan kita tidak mengetahui ya nama-nama dari setiap icon-icon yang ada di slide ini. Maka dari itu kita ke menu home, kemudian ke menu select and selection pane. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman nama-nama dari setiap icon. Contohnya yaitu ketika kita klik picture 16, maka ternyata yang muncul adalah gambar centang. Kemudian kita klik oval 14, maka yang muncul adalah tombol choose me. Nah, lalu karena ini gambar centang ini sudah diberikan icon, sudah diberikan animasi, kemudian kita trigger ke tombol-tombol yang membutuhkan tanda centang. Jadi langsung saja kita klik ini
animation, karena tadi sudah diberi add animation. Kemudian kita trigger on click off. Sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu. Jadi komunikasi tertulis ini kan email dan juga surat ya teman-teman. Jadi email sendiri itu ada di picture 16. Email sendiri itu termasuk ke dalam picture 11 dan juga surat ini termasuk pada picture 13. Artinya yaitu pertama kita untuk gambar cetak ini di trigger ke picture 11 dulu ya teman-teman. Kita klik trigger on click off ke picture 11. Kemudian kita tambahkan efek option agar ketika tanda centang ini muncul, kalau ada suara agar lebih menarik, saya ingin berikan sound applause karena ini benar ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri juga animasi keluar pada gambar ini ya teman-teman. Caranya add animation, kemudian untuk exitnya saya ingin fly out. Nah, agar tidak langsung keluar begitu saja gambar ini, kita berikan timing dulu teman-teman. Timingnya itu 1. Oke. Nah, ini diberikan trigger terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi seperti sebelumnya, diberikan trigger on click off pada picture 11. Nah, di sini start after previous ya teman-teman. Jadi yang merah ini di bawah yang hijau. Nah, sama seperti yang tanda centang. Oke, gambar yang salah itu kita pertama sama seperti yang cara sebelumnya, add animation, zoom. Kemudian ini termasuk pada picture 12, maka berarti ini diberikan di trigger on click off pada picture 12. Oke teman-teman, kemudian setelah diberikan trigger sama sebelum itu kita berikan efek option, sound. Karena ini salah, berarti bukan applause ya teman-teman. Ini bebas. Di sini saya akan memasukkan sound boom. Nah, seperti itu bunyinya. Agar ini juga tidak selalu stay pada slide ini, maka kita juga harus memberikan animasi keluar pada gambar ini. Di sini fly out, sama seperti gambar yang sebelumnya, kita berikan trigger on click off pada picture 12. Nah, di sini kita klik start after previous, kemudian diberikan timing sebanyak 1 detik. Kemudian oke. Nah, sudah seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang suratnya juga sama seperti cara yang pada email tadi. Oke teman-teman, setelah kita membuat slide games, kita kembali ke slide materi. Jadi agar slide materi ini bisa berpindah ke slide selanjutnya, maka kita membutuhkan tombol lain, yaitu tombol tanda panah. Di sini saya akan memunculkan tanda panah ke kiri, atau ke kiri ini maksudnya ke tanda panah arah ke kiri ini termasuk ke dalam
Jadi tanda panah kiri ini berfungsi untuk menekan tombol ke arah ke slide presentasi sebelumnya, kemudian ke kanan untuk slide presentasi setelahnya atau selanjutnya. Nah, sama seperti yang tombol-tombol sebelumnya, kita perlu memberikan hyperlink pada tanda panah ini, yaitu ke action, kemudian hyperlink to, karena ini untuk slide sebelumnya, maka kita preview slide, kemudian kita berikan sound, klik, dan oke. Dan sama seperti panah yang sebelumnya. Namun jika panah yang ke arah kanan ini kita klik untuk next slide ya teman-teman. Hyperlink itu untuk next slide, kemudian play sound, dan klik oke. Nah, agar tombol-tombol nah, jadi teman-teman, agar saat di slideshow ini yang bisa berfungsi itu hanya tombol-tombol yang diberikan hyperlink, maka kita perlu mengubah aturannya, yaitu dengan cara kita ke slideshow, tab slideshow, kemudian setup slideshow, dan ubah jadi browse at a kiosk, kemudian oke. Nah, setelah kita membuat slide presentasi materi, slide games, kita bisa langsung masuk ke slide rangkuman ya teman-teman. Rangkuman. Untuk ukuran fontnya kita kecilkan. Sesuaikan aja teman-teman. Ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, insert dan shape. Lalu kita masukkan materi rangkuman yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan karena kita sudah masuk ke slide terakhir, yaitu slide rangkuman, maka kita perlu memberikan tombol untuk mengakhiri presentasinya. Jadi kita membutuhkan tombol silang di equation shape. Tadi benar sih, equation shape. Kita pilih di sini, kemudian kita hyperlink, kita berikan action pada tombol ini. Nah, karena ini terakhir, artinya end show, hyperlink to end show, play sound, dan diklik, oke. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya atau slide materi, slide menu, sorry. Jadi di slide menu ini kan kita belum memberikan action untuk pindah ke slide selanjutnya teman-teman. Jadi oh ya, untuk konfirmasi, jadi menu quiz tadi saya ganti menjadi menu games karena pada presentasinya jadi ada games ya teman-teman, bukan ada quiz. Jadi dengan adanya games ataupun kuis bisa membuat meningkatkan adanya interaksi antara seorang presenter dan juga audiens. Jadi audiensnya juga lebih interaktif dan juga lebih komunikatif selama proses presentasi. Nah, kita berikan terlebih dahulu setiap icon-icon ini, action, hyperlink to. Jadi karena games ini ada di slide keempat,
maka kita ke slide 4. Nah, ini bisa dicek ya teman-teman, benar slide 4, kita klik OK. Kemudian play sound. Untuk soundnya klik OK. Nah, begitupun dengan tombol ini, hyperlink to slide 4. Oke. Sound. Klik. Oke. Nah, sama seperti untuk tombol-tombol yang lainnya, itu sama seperti cara yang sebelumnya teman-teman, cara yang tadi. Kemudian di sini oke teman-teman, karena kita sudah membuat slide presentasinya, langsung saja kita tunjukkan bagaimana hasilnya. Kita klik slideshow, kita klik start, kemudian kita klik materi. Nah, langsung masuk ke bagian materi ya teman-teman. Kemudian kita klik tanda panah selanjutnya, dan masuk games, choose me. Jadi dari ketiga gambar ini manakah yang termasuk ke dalam komunikasi tertulis? Itu kita klik. Nah, email artinya benar ya teman-teman. Meeting salah, artinya berarti meeting ini tidak termasuk kepada komunikasi tertulis. Kemudian surat, nah ini juga terbenar. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sudah masuk ke rangkuman. Nah, karena rangkuman ini merupakan slide terakhir, maka kita bisa langsung pencet atau klik tombol tanda silang di sini. Nah, setelah kita klik tombol silang tadi, maka sudah berakhirlah presentasi. Sekian video tutorial yang dapat saya tampilkan. Semoga video tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam membuat presentasi yang lebih interaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.